Buat halo, aduh, Halo Mbak Tasya, iya selamat bentar, malam. iya selamat malam. Bentar Hmm, dulu pakai ini dulu, pakai apa? filter dulu. Wah, filter supaya cantik, iya. Enggak latar belakang. Oke, Oke, saya lihat kemarin terakhir Mbak Tasya ada Bang Juma naik ke tempat Mbak Tasya, kan gitu ya? iya 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 iya. Mm-mm. Kira-kira Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Saya mau nanya, Nanya apa tuh? itu ada di dalam kitab kamu itu dikatakan hanya dari keturunan Ishak gitu loh, nabi-nabi. Mm-mm. Hmm, Oh, dari keturunan Ishak. ya. Kata Al-Quran saya di ayat mana itu, Mbak? Oh, bentar saya lihat dulu. Temen Jonathan Nandar ini katanya. Iya, tahu saya. Di Al-Ankabut Al-Ankabut ayat. 29. Tuh, Al-Ankabut. Baik, bentar ya. Al-Ankabut 29. Bentar. Al-Ankabut. Saya cari Al-Quran saya. Mm-mm. Kok Ayat, tahu bang? ayat. Temannya Nandar. Ada yang tulis. Ayat berapa? 29. Apakah kamu sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran? Bukan, Mbak. Yang betul ah. Eh, ada situ tertulis Abraham, Ishak dan Yakub yang hanya nabi-nabi. Al-Ankabut surah ke-29. Ayatnya Ah, ayat berapa? 20, juz 20. Nah, jusnya, ayatnya. Ya nggak ngerti aku kalau bahasa gitu loh. Nomornya berapa nomornya? Aduh. Grogi nih mbaknya ya. Mau macam mana? 29. Hah, nih saya bukakan ya Mbak ya, Al-Ankabut ayat Hmm, 29 ya. Nih, nih ya, saya bukakan nih hmm, Al-Ankabut ya. Nih, hmm, ayat 29. Nih ya, hmm. 29. Ya. Nih bukan. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan Bukan itu, mengerjakan bukan, kemungkaran? bukan, Makanya bukan. yang mana? Yang Bentar. mana gitu Eh, loh. sabar. Jangan ketawa dulu dong. Ntar Aduh. ku laporin, ntar ku laporin Nandar loh. Aduh. Ntar dulu. Aduh, mana ya? Pakai latar belakang gimana ya? Ah, Gimana sih? Mana sih pakai eh, latar belakang? Aduh. ayo ayat yang mana ya teman-teman Iya, ya? sabar. Aduh, mana sih? Ah, ayatnya Hmm. ini. Aduh, mana sih? Susah banget sih. Grogi nanya dia grogi. Bentar, saya kasih tunjuk dulu. Eh, Eh, bentar. iya, inilah teman-teman ya. Aduh. Makanya saya minta Edis TV kalau debat dengan Nah, ini nih. saya ya no HP gitu. Ini nih, Bang. Ah, Al-Ankabut 29 juz 20. Al-Ankabut itu memang surah ke-29. Iya, Memang tapi di di situ juz kan tertulis nih, 20. dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Itu Yakub, dan ayat kami 27, jadikan Mbak. kenabian. Hah? Itu ayat 27. Oh, ada 7. Mana aku Eh, deh, deh, tahu. deh, deh. Ya, deh. Dan kami anugerahkan kepada Nah, Ibrahim, itu. Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dari dan kitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Terus, Nah, itu kan di situ tertulis hanya keturunan Ishak dan Yakub.
Oh, Jadi hanya dari keturunan Ishak tuh Ishak dari dan Ishak, Yakub. iya, Mm-mm. hanya dari keturunan Ishak. Nggak ada Ismail di situ yang jadi Oh, nabi. baik. Baik. Gimana tuh Jadi, jawabnya? Mbak ya, kalau kita melihat ayat ini, coba kita buka dulu ayat Al-Baqarah ayat 133 nih ya. Am Oh, kuntum syuhada idza hadara Yaqubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda maut ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kamu akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Mbak, betul bahwa kenapa keturunan berbeda para dong? nabi itu dianugerahkan jalurnya Ishak sampai Yesus. Tidak ada melalui Ismail kecuali Nabi Muhammad. Betul itu. Loh, kenapa bisa yang kebanyakan dari keturunan Ishak itu nabi-nabi, bukan dari Ah, Ismail? ya, karena keturunan dari Ismail yang menjadi nabi dari jalur Ismail sampai ke Nabi Muhammad cuma satu orang, Nabi Muhammad. Ya Jadi iya, lebih berarti banyak. kan perlu dipertanyakan dong, cuma Enggak, satu. kenapa diturunkan lebih banyak ke Bani Israel satu, Mbak? Karena Bani Israel bangsa yang bebal. Makanya terlalu bebalnya banyak diutus para nabi ke tempat mereka. Iya, tapi Udah kan keturunan Ishak sampai keturunan ini kan lebih banyak nabi-nabinya loh, keturunannya. Kayak Ya iya, Daud, betul. ya kenapa Betul. kan perlu dipertanyakan dong, Waktu keturunan waktu Ishak satu Musa doang. diutus gini, waktu Musa diutus ke muka bumi nggak ada nabi di luar bangsa Israel, nggak ada. Ketika Daud, Ezra diutus itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Ketika Yesus diutus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Setelah zamannya berlalu dari mereka, dari zaman Yesus ada nabi di luar bangsa Israel. Iya, Sebagaimana ketika gini, ketika Ibrahim belum mempunyai anak, belum ada Bani Israel gitu. Hanya ada Ibrahim, orang Babilonia, bukan bangsa Israel, bukan Yahudi, bukan Kristen dia. Tapi dia seorang nabi, Abraham itu. Jadi kayak iya, gitu. tapi pertanyaan saya kenapa cuma satu nabinya dari keturunan Ismail, terus Ishak itu paling banyak gitu loh. Ya iya Mbak, karena apa? Pertama, Apa? Israel Apa? itu dianugerahkan nikmat ya. Baca tuh Anda Nikmat di apa? Al-Maidah. Nggak ada nikmat di Dari Tuhan untuk Bani Israel itu ada. Nikmatnya salah satunya mereka diutus diperbanyak para nabi. Kayak gitu. Ya kan perlu dipertanyakan dong, cuma Ya satu. pertanyaannya Dari keturunan kenapa kalaunya diutus dari bangsa Israel terus? Ya karena Nah, mereka bebal gitu. ya oke. Bentar Berarti kan ya. Iya. Bentar Mbak, saya ini akun judul ini bentar, saya blokir. Ya udah. Oke. Jadi kan gini, keturunan Ishak itu kan paling banyak nabi-nabi, sampai di Rasul Mm-mm. Paulus itu kan keturunan Ishak juga. Hmm. Nah, Paulus, iya Paulus. Masa baru tahu? mana silsilah Paulus Mbak? Jadi tahu keturunan Ishak. Nah, Paulus itu dari keturunan Yakub dan Rahel itu anak dari suku Iya, Benyamin. nama bapaknya siapa? Ya emang sama lengkap begitu. Ya Yang jelas iyalah, itu dari pastilah. keturunan Ishak. Yang jelas Yakub, itu dari Mbak, keturunan Ishak. Mbak begini ya. Yakub bin Ishak bin Abraham lengkap. Apa ya? Paulus siapa? Alkitab Paulus sudah siapa? setebal itu. Paulus Alkitab siapa? sudah Paulus setebal bin itu, masa siapa, mau Mbak? ditulis selengkap itu lagi silsilahnya. Ya iya, Yesus aja ditulis silsilahnya. Gimana sih? Ya iya, kalau Yesus nggak apa-apa. Ya iya, Kalau dia kan makanya itu kalau harus jelas. Karena kalaunya itu adalah penggenapan Paulus, nubuatan. kalaunya Paulus itu harus lengkap juga ngaku rasul kan? Nah, ayo mana silsilahnya mana? Ya itu sudah aku kasih tahu, suku Mana? Benyamin. Orang Keturunan tuanya dari namanya Yakub dan siapa? Rahel. Hah? Orang tuanya namanya siapa? Ya kalau orang tuanya nggak tahu, di Ya situ cuma elah. ditulis Yakub dan Rahel. suku Nggak jelas, Benyamin. itu berarti Itu Paulus, dari keturunan Mbak. Ishak.
Berarti nggak Nah, ini jelas itu pertanyaan saya itu Paulus. tentang nabi. Kenapa cuma Ismail tuh satu doang nabinya? Hmm, hmm, Keturunannya hmm. cuma satu. Yang Akah, lainnya Ishak itu lebih paling banyak gitu loh. ya Kalau iya, ya. alasannya, kalau alasannya karena bebal Israel, bebal itu kan nggak masuk logika dong Wah, bang. masuk Mbak, karena di zaman Enggak Nabi Musa, dong. gini, ketika zaman Nabi Musa aja, Nabi Musa ingin terima Torah, ya, ditinggalkannya Bani Israel selama 40 hari, Bani Israel udah bikin patung sapi, ya. Apa kata Nabi Musa? Belum aku mati, kalian baru kutinggalkan 40 hari udah menyembah sesembahan yang lain. Di situ udah cirinya Israel itu bebal. Gimana Iya, tapi sih? kan walaupun sebebal-bebalnya gitu kan tetap aja nabinya dari Yahudi, nggak ada di luar dari Ya Yahudi. iya, karena kebebalan mereka itulah Allah lebih banyak mengutus ke bangsa yang bebal agar diperbaiki gitu. Nggak ada itu alasannya. Bukan jawabannya Masa udah. tetap Mau nanti kayak Israel gimana? paling banyak nabi-nabi daripada Ismail kan Mau itu kayak lucu gimana? loh. Mau kayak gimana lagi jawabannya kayak gitu? Masa bebal-bebal doang jawabannya gimana sih? Aduh, Nggak masuk aduh. logika jawabannya. Hmm. Abangnya harus kasih data gitu Oh, loh. Bani Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, Mbak. Iya tahu, saya juga Ya tahu iya, itu. di kitab Anda pun dijelaskan Iya, tapi kan? kan walaupun tegar-tengguk begitu tetap aja nabinya dari Yahudi semua. Ya Ada iya, itu masa berubah. nabinya dari Indonesia? Nggak mungkin lah. Ya makanya itu. Jadi, Bangsa kalau yang dari tegar Yahudi, tengkuk dari awalnya Bani Yahudi, Israel, Mbak. sampai habis juga itu, sampai penutupnya juga harusnya Yahudi. Gini, Bukan dari bangsa bangsa Bani lain. Israel itu tegar tengkuk. Ya jelas diutus dari bangsa dia sendiri nabinya. Nggak mungkin dari bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Iya, Gimana tapi sih kan Anda harusnya mikirnya? Yahudi semua dong, Bang. Kalau Hah? misalnya keturunan Yahudi, Yahudi semua gitu sampai Eh. penutupnya itu nabi penutup gitu. Ah, baik. Ya kalau seperti itu ya Mbak ya, Anda maunya ngatur Tuhan gitu. Ya suka-suka Ya, nggak Tuhan lah juga. kalau mau dia ngutusnya ke luar bangsa Israel seperti Bileam, seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Noah kan ada di luar bangsa Israel gitu. Ya bukan begitu bang. Nah, Kan saya bilang gimana? keturunan Yahudi itu kebanyakan nabi-nabi. Kenapa kok ujung-ujungnya penutupnya kok bangsa lain kan? Ya kami akui keturunan nabi-nabi itu rata-rata dari bangsa Bani Israel. Di luar Nah, kenapa Israel kalian itu sedikit. membencinya gitu loh? Kenapa kalian membencinya gitu? Kenapa kami Sampai membencinya? kayak Bukan kami. memboikot kayak Israel Beda-beda gitu. cerita kalau masalah Oh, boikot kan itu. tetap aja Kalau Daud itu kan dari boikot itu Israel. kan di zaman sekarang karena ada peperangan aja. Karena ada fatwa Ya udah, gitu. kalau begitu jangan pakai Facebook, YouTube itu kan dari itu Israel Nah. punya. Memangnya algoritma aplikasi itu dari Israel? Iya. Penemu Pembuatnya kan algoritma orang- siapa sih? orang Coba Yahudi. penemu algoritma. Ya, membuatnya tuh Penemu orang algoritma Yahudi. siapa, Mbak? Hah? Penemu algoritma siapa? Facebook itu yang membuatnya siapa? Iya, Pak. Orang Yahudi. Mbak, gini, Facebook itu bahannya membuat aplikasi ada algoritma. Penemu algoritma siapa? Ya, orang Yahudi. Ya elah, banyak belajar, Mbak. Orang Iya. Yahudi itu, orang Mbak. Yahudi itu rata-rata orang cerdas. Makanya dia bisa Mbak, membuat. penemu algoritma adalah Muslim. Namanya Muhammad Ibnu Musa. Ya, nah. Mana buktinya? Silakan Anda buka ya di beberapa situs apapun ya penemu algoritma. Tanpa algoritma, Facebook, YouTube, TikTok, aplikasi apapun tidak dapat berjalan ya. Gak mungkin. Gimana lah. sih? Coba aku cari penemu Cari. algoritma. Aduh. Kalau nggak ada ditemukan algoritma itu oleh Muslim, nggak bisa bikin Facebook, YouTube, TikTok, nggak bakalan ada. Gimana sih? Dasar. Tetap aja itu kan si penemu Mau ngeyel masih? Nggak usah klaim-klaim gitu ya, nggak usah klaim-klaim.
Oke. Terus kenapa diboikot itu Israel? Kalau Ya iya, misalnya karena ada fatwa aja. Ada fatwa. berarti kan Cuma kalau itu aja membenci sih. Israel kan berarti kan kalian juga membenci Nabi Daud yang dari Lah, Yahudi itu. kami Dan tidak kebanyakan ada benci Israel itu tidak ada, nggak ada ada. banyak sampai Di mana? melarang memakai boikot gitu loh Ya ada. kalau boykot itu kan karena peperangan yang baru aja. Beda cerita. Ya udahlah. Oke Ya, Bang, lan makasih. ufarriqu baina ahadim min rusuli. Ya, kami tidak membeda-bedakan para nabi gitu. Iya, tapi kan aneh aja penutupnya sendiri tuh beda. Loh, Yesus kan menjanjikan roh penghibur. Kalau roh penghibur bukan dari Israel lagi. Ya enggak, roh penghibur itu roh kudus itu sendiri, roh Tuhan. Seorang roh penghibur. Bukan Namanya orang roh seorang gitu. roh, bukan manusia. Yang Beda. namanya orang roh. Nggak ada situ seorang tertulis. Aduh, Mbak. Kita buka ya. Seorang bukan seorang gimana sih? Bentar. Aduh, bentar. Saya buka lewat laptop aja ya. Bentar. Nah nih. Di bentar. Kenapa ini laptop saya? Perlu itu diikat roh jahatnya itu, Bang. Iya, Bentar diikat ya. itu roh jahatnya. Oke. Saya sambil cari nih. Ya. Oke. Nah, roh penolong itu siapa, Mbak? Tetapi roh penghibur, Rohnya Tuhan Yesus. dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya mau tanya, kapan Roh Kudus mengajarkan hukum waris? Mana Kapan ada? Roh Kudus? Kalau itu Roh Kudus mengajarkan hukum waris, kapan dia? Tidak ada yang kayak gitu. Berarti Kudus itu bukan Roh mengajarkan Kudus, tentang Mbak. segala sesuatu yang artinya mengajarkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, mengajarkan segala sesuatu, masa hukum waris nggak diajarin? Hukum waris gimana, Bang? Kayak gimana? Cara pembagian warisan kayak gimana? Diajarin nggak oleh Roh Kudus? Nggak ada kayak gitu. Lah, terus apa yang diajarkan Roh Kudus? Roh Kudus itu mengajarkan tentang kayak firman Tuhan itu, menafsirkan firman Tuhan itu seperti apa. Dia mengajarkan tentang kehidupan, mengajarkan menghibur, begitu. Ya. Bukan manusia, itu adalah Roh Kudus. Roh yang bukan dari manusia. Tuhan. Bukan, jangan bukan ngaku-ngaku. manusia. Jangan ngaku-ngaku kalau itu nabi. Kapan Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus? Kapan? Di mana itu tercatat? Maksudnya bersaksi gimana? Iya, kan Roh Kudus itu katanya bersaksi tentang Yesus, Roh Iya. penghibur itu. Ya, ketika kita menerima Roh Kudus itu kan maka kita bisa Tercatat di dia, mana ya kan? itu? Tercatat di mana? Oke, benar. Roh Kudus berkata, kata Roh Kudus. Nah, kayak gimana? Kocak Ada yang juga. begitu. Nah, makanya berarti bukan Roh Kudus. Lah, abangnya nggak tahu Roh Kudus itu apa? Iya, saya mau tanya Roh Kudus itu apa? Roh Kudus Wahyu 5 nomor 6, coba baca. Apa? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Masa itu? Nah, kok terkejut? Enggak, masa Kan itu? baca dulu Keempat sampai makhluk selesai yang itu loh, tengah-tengah itu loh telah Roh Kudus. berdiri, anak domba yang telah disembelih bertanduk 7 dan mata 7. Itulah Nah, ketujuh tanduknya roh Allah. 7, matanya 7, Mbak, itu. Bukan, itu ketujuh roh Allah itu artinya roh pengenalan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian ada di dalam Beda Yesaya. lagi, Roh Allah itu bukan Roh Kudus, bukan. Ya, roh Allah itu roh Kudus.
Ah ya sama kan, makanya tanduknya 7, matanya 7. Beda dong. Ah bedanya apa? Nih gue kasih tahu di 7 roh Tuhan itu di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Ah, Itu. saya Jadi, udah jawab nah, apa itu Roh Kudus kan kayak gitu. iya, oke. Ah, Tapi kenapa banyak orang yang menganggap bahwa itu nabi? hah? Nabi, Kenapa Roh Kudus itu. Kalau di tempat kami Roh atau roh Kudus kudus itu itu kayak malaikat, apa? Mbak. Malaikat Jibril, Malaikat. kayak malaikat Jibril. Iya. Kenapa dianggap malaikat Jibril? Kan roh kudus itu roh, Iya. namanya roh. Roh suci, roh suci. Hah? Betul. Malaikat Jibril di Nah, tempat kami. malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril buktinya gimana? Kayak gimana? Ada di beberapa ayat di Iya, kayak gimana Al-Qur'an. bentuknya? Bentuknya gimana? Oh, dia berbentuk seperti apa? Ya, namanya roh, Mbak ya. Ada dijelaskan yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Ya, bentuknya pastinya itu Tuhan yang tahu gitu. Kalau untuk bentuk roh. Oh gitu. Ya udah sama. Berarti kan sama roh. Cuma Tuhan yang tahu. Kenapa kau bertanya sama saya kalau kau tahu? Nah, kalau dijelaskan kan matanya 7, tanduknya 7 itu kayak macam mana? Nah, itu Lebih kan detail itu Anda kan? simbolis. Oh, simbolis, ngeles lagi simbolis ah. Macam Itu mana? simbolis. Mbak, Roh Kudus itu setahu saya dia juga pernah kerjasama dengan iblis loh. Memang Ah memang. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan. Mana mungkin bekerja sama dengan iblis? Nggak percaya dia. Mana buktinya? Mana Coba buktinya? buktinya buka Lukas 4 nomor 1 sampai 2. Coba. Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis, Mbak. Gak ada. Jangan hujat. Nah, di mana saya menghujat itu data? Aduh. Mana ada di situ kerjasama? Tidak ada tertulis situ Coba kerjasama. baca. Oke, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama itu ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Siapa Mana? yang bawa Nggak ada Yesus? situ kerjasama. Coba kita perhatikan nih, yang Mbak ya. Nih. Nah, nggak ada kerjasama di situ. Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ya ke padang gurun. Oke? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Iblis dan Roh Kudus kerjasama bawa Yesus. Enggak lah, salah. Pengertiannya bukan begitu, Bang. Loh, kalau Roh Kudus ini bawa Yesus ke restoran, nggak dicobai iblis, Mbak. Lah, itu kan Roh Kudus itu iblis itu mencobai dia, bukan bekerja sama. Lah coba Gimana jangan sih? dibawa Roh Abang Kudus nggak ke bisa- padang gurun. Nggak bisa bedain kata kerja sama dengan ini dicobai. Lah, coba kalau dia Lah, bawa ke lain emang tempat. abang lulusan apa sih? Coba kalau Roh Kudus ini bawa ke Ini rumah lulusan tidur apa ini, gitu. abang? Kayak gimana, Mbak? Nggak ada situ kerjasama, Bang. Kalau ada kerjasama pasti tertulis kerjasama. Lah kayak gimana yang bawa kayak gimana? Yang bawa Nah. Roh Kudus ke padang gurun. Di sana di padang gurun dicobai iblis. Macam mana, Mbak? Iya, yang bawa itu Roh Kudus, tetapi bukan berarti kerjasama. Mana sih? Aduh, coba kalau kita buka Matius ya, Mbak ya. Matius 4 nomor 1 nih, ya. 4 nomor 1. Nih. Mbak, ya. Nih. Sebab bukan ini. Nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kerjasama, Mbak. Ini nggak ada situ tertulis kerjasama. Loh. Maka Yesus dibawa, yang bawa Roh Kudus ke padang gurun untuk tujuannya dicobai iblis. Kerjasama. Nggak ada.
Eh, Misalnya nih, kamu dibawa pergi ke sana. Nah, itu kan terus ada yang menggoda kamu. Apakah kamu bekerja sama? lah, Enggak. Gimana sih logikanya? coba kalau saya nggak dibawa ke sana, Misalnya abang dibawa ke rumah. abang pergi ke tempat saya. Iya, Terus, kalau gitu apa tujuan Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun coba? nah itu untuk membawa terus dicoba iblis. Lah, iya kan kerja sama artinya kok, Mbak. Enggak lah. Ya Roh Kudus katanya membawa untuk dicobai iblis, ya kerja sama itu namanya. Gimana sih? Mbak ini aneh juga. Baca dong. Mana nggak Mbak, ada tuh Mbak Anda tertulis. kan belajar bahasa Indonesia, untuk ini kan ada tujuannya kan gitu ya. Mereka ini Roh Kudus dengan iblis berkomplot bawa Yesus itu. Oke, kalau misalnya kamu berkata itu roh Tuhan itu bekerja sama dengan iblis, nggak mungkin lah dia itu membuat Tuhan itu menang di atas kayu salib. Lah, nggak ada Karena hubungannya. berbicara tentang kemenangan di atas kayu salib itu adalah kemenangan Tuhan, bukan Batasan iblis. nggak ada hubungannya dengan Lah, masalah ada dibawa hubungannya, Roh kan kamu Kudus bilang dengan bekerja iblis. sama. Kalau bekerja sama nggak mungkin dia kasih menang Tuhan gitu di atas kayu salib. Lah, apa hubungannya dengan kayu salib? Nggak nyambung, Mbak. Ada lah. Nggak Kan kamu nyambung. bilang kerja sama. Kamu Yang bilang saya kerja sama. pertanyakan, Roh Tuhan kenapa itu ya, dengan kenapa ini. Roh Kudus ini bawa Yesus untuk dicobai iblis coba? Ngapain mereka berkomplot? Nggak ada komplot. Mana sih? Jadi abang, kalau misalnya Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis, nggak akan mungkin ada kemenangan di atas kayu salib. Udah itu doang. Saya nggak paksa juga sih jawabannya ya. Saya nggak paksa. Tapi Karena kemenangan di atas kayu salib itu menceritakan tentang kemenangan Tuhan, bukan iblis. Coba kalau Anda sekolah, pahami Udahlah, kosakata untuk gitu ya. Coba kalau Anda sekolah gitu. Abang juga yang harus berpikir, masa Nabi kok cuma satu yang dari Ismail? Oh iya, ngapain banyak-banyak? Yang lain kan Yahudi semua. Karena Bani Ismail itu kan dari Abraham, mengikuti milah Abraham. Mereka ngapain Iya, banyak-banyak? tapi kan maksudnya kan kalau kita berpikir gitu loh, pakai logika, kok bisa beda sendiri satu. Loh, saya nggak heran, Mbak. Abraham bukan Israel, Ishak bukan Israel, Nuh bukan Siapa Israel, bilang Noah. Ishak bukan Israel? Kapan Bukannya Ishak itu Israel? Ishak itu kan- Kacau, Mbak. Ya, Yakub Ishak kan dari itu Israel menurunkan itu. Yakub menurunkan 12 Israel. Gimana sih 12 suku? Iya. Jadi di zaman dari Ishak, Yakub. di zaman Ishak belum ada Israel. Gimana sih, Mbak? Ya Aduh, udahlah, aduh. turun aja lah bang. Makin banyak deh. Makin banyak, iya. Udah daripada dihujat-hujat saya. Siapa yang mau hujat, Makanya Mbak? abang ini berpikir nih, Nabi terakhir kok beda sendiri. Udah kalian itu mikir Gak dari situ apa-apa, loh. Mbak. Sebelum Israel ada pun Abraham udah diutus, bukan Israel. Ngapain coba? Harusnya berpikir dong bang, kebanyakan Yahudi gitu loh. Karena Yesus bilang ini hanya keselamatan dari bangsa Yahudi. Coba buka Matius 21:43 Udah lah coba. bang, aku mau turun aja Coba lah, Bang. baca dulu, Enggak, jangan enggak, kemana-mana. enggak. Saya bukakan, Udah, makasih, Bang, Matius makasih, 21 Bang. nomor 43 ya. Matius Enggak, 21 nih. Lo kenapa takut? Ya. Nih Mbak Tasya ya, jangan ngotot gitu ya. Nih. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ya dari bangsa Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, dicabut ya setelah Yesus itu, para nabi tidak ada lagi dari bangsa Israel ya. Macam mana pula, Mbak? Turun aja ya, turunlah kau ya. Aduh, bentar ya.